Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kembali menjawab jenis soal tes wawasan kebangsaan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum nonton videonya dari nomor 1 sampai nomor 25, silahkan tonton di video sebelumnya di channel kami. Nah, sekarang kita akan menjawab soal nomor 26 sampai nomor 50. Tapi sebelum itu buat teman-teman semua jangan lupa dulu untuk like, share, dan follow channel kami. Soal nomor 26, amandemen kedua dilakukan pada era presiden. Nah, ini amandemen kedua itu terjadi pada tanggal, kalau tidak salah, 18 Agustus tahun 2000 ya. Jadi amandemen kedua itu pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Nah, pada tahun tersebut itu sudah berada di masa kepresidenan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Oke, jadi ini yang mengamandemen ya, yang presidennya di masa itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 27. Amandemen ketiga dilakukan pada era presiden. Nah, amandemen ketiga itu terjadi pada tanggal, kalau tidak salah itu tanggal 10 November 2001 ya. 10 November 2001. Nah, apakah di situ masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid? Ternyata kalau kita baca sejarah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu pada bulan Juli ya, pada bulan Juli itu sudah lengser ya dari kepemimpinannya, sehingga yang melanjutkannya adalah Megawati. Maka dari itu amandemen ketiga itu dilakukan pada era Presiden Megawati. Selanjutnya nomor 28. Pada nomor 28 yaitu setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai. Nah, pada saat amandemen maka MPR itu sudah berada pada kedudukan lembaga tinggi negara ya. Nah, jadi dia sudah menjadi lembaga tinggi negara. Selanjutnya soal nomor 29. Amandemen keempat dilakukan pada era presiden. Nah, pada amandemen keempat itu dilakukan pada tanggal, kalau tidak salah itu tahun 2002 ya. Kalau untuk bulannya Agustus. Kemudian tanggalnya 10 ya. Jadi di situ untuk amandemen keempat 10 Agustus ya tahun 2002. Sehingga di masa kepresidenan pada saat itu masih Megawati ya, berarti jawabannya B. Selanjutnya nomor 30. Kesepakatan dasar MPR dalam melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu. Nah, di sini yang menjadi kesepakatan dasar ya untuk kemudian MPR melakukan amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan dirubah karena memuat dasar negara ya. Jadi itu berarti kesepakatan dasar yang harus kemudian disepakati secara bersama ya, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak akan dirubah ya, karena memang berisi dasar negara atau Pancasila. Kemudian selanjutnya nomor 31. Pada nomor 31, Konstitusi Negara Indonesia adalah, nah ini kira-kira yang mana nih yang menjadi Konstitusi Negara Indonesia? Kalau dikatakan konstitusi berarti aturan ya, aturan negara. Nah, aturan negara itu yaitu pasti Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi jawabannya adalah D, karena kalau peraturan tidak tertulis tentu saja ini tidak termasuk ya, tidak termasuk, apalagi peraturan tertulis ini luas cakupannya ya, bisa undang-undang dasar, bisa kepres dan semacamnya ya. Nah, kalau konvensi sudah jelas salah, ini kesepakatan antar beberapa organisasi ya atau negara. Nah, kemudian kalau Pancasila itu sudah jelas dasar negara, berarti jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nomor 32. Rumusan Pancasila
tercantum dalam, ini sudah kita sebutkan sebelumnya ya, bahwasanya dia berada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau lebih tepatnya dia berada pada alinea keempat ya. Jadi nomor 32 ini adalah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya bagian D. Selanjutnya nomor 33. Pernyataan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk merdeka. Hal ini tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keberapa? Tentu saja kalau kita baca Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu tertuang pada alinea pertama ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 34. Pada nomor 34 yaitu bentuk pemerintahan Indonesia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 sudah jelas ini adalah republik ya. Jadi bentuk pemerintahan Indonesia itu adalah republik, bukan serikat, bukan kerajaan atau monarki atau kerajaan yang sudah ini jelas. Ini kalau monarki dan kerajaan itu sama saja ya. Kemudian sistem parlementer sudah jelas bukan. Jadi yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 itu adalah republik. Kemudian selanjutnya nomor 35. Yang disebut warga Indonesia adalah, nah ini warga Indonesia yang disebut sebagai warga negara Indonesia, maka adalah orang yang bangsa asli dan orang dari bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai warga negara ya. Jadi jawabannya adalah di sini jawabannya A. Jadi bukan bagian B ya, bukan orang asing yang kemudian hanya bertempat tinggal di Indonesia dianggap sebagai orang Indonesia. Jadi jawabannya A. Selanjutnya nomor 36. Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia memakai konstitusi. Nah, ini pada masa demokrasi terpimpin itu sudah berlaku konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi jawabannya di sini adalah bagian B. Selanjutnya soal nomor 37. Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 merupakan bunyi dari. Nah, ini pada Majelis Permusyawaratan Rakyat itu ditugasi memang melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum dari ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ya, dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil pada putusan tahun 2003 yang memang merupakan bunyi dari pasal 1 aturan tambahan ya. Jadi itu posisinya ada di pasal 1 aturan tambahan yang memang harus diambil putusan terhadap peninjauan ya terkait dengan MPR sementara pada saat itu. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 38. Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal yang merupakan bunyi dari, nah ini itu adalah aturan yang berasal pada pasal 2 aturan tambahan ya. Jadi di situ jawabannya adalah B, yang dimana pada pasal 2 aturan tambahan itu berbunyi bahwa dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Nah, jadi jawabannya adalah pasal 2 aturan tambahan. Selanjutnya nomor 39 yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah, nah kalau pada alinea kedua itu bicara tentang kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah ya. Jadi penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, oleh karena itu makna dari alinea kedua itu tentu saja menceritakan tentang penjajah ya.
Berarti jawabannya di sini kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan. Jawabannya adalah bagian, kalau B pernyataan subjektif bahasa untuk menentang, bukan ya, apalagi objektif ya. Kemudian pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa, ini tidak ada hubungannya. Nah, tentu saja yang berhubungan mengenai penjajahan yaitu adalah bagian C ya. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 39. Selanjutnya nomor 40. Berikut ini yang merupakan salah satu makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Nah, pada alinea kedua itu tentu saja di mana bicara tentang untuk menyatakan kemerdekaan ya. Untuk menyatakan kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah di situ. Untuk alinea kedua itu punya pemaknaan bahwa adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Berarti jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya nomor 41. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup terjadi pada masa. Nah, ini pada pengangkatan Soekarno itu terjadi pada demokrasi terpimpin ya, di mana pada saat itu Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan itu berlaku pada saat periode kedua tahun 1959 sampai 1966 yang berada tepatnya pada tanggal 15 Mei ya 1963 ya. Nah, tentu saja ini merupakan periode kedua dari demokrasi terpimpin ya pada tahun 1959 sampai 1966 ya. Jadi jawabannya adalah bagian D. Selanjutnya nomor 42. Bab 1 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang, ini pada bab 1 ya, di mana untuk bab 1 itu bicara tentang bentuk dan kedaulatan negara ya. Oleh karena itu jawabannya di sini adalah bagian C. Jadi bagian C pada batang tubuh Undang-Undang Dasar pada bab 1 bicara tentang bentuk dan kedaulatan negara. Selanjutnya soal nomor 43. Bab 2 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu membahas tentang, nah pada bab 2 itu di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu membahas tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat ya. Jadi jawabannya di situ adalah bagian A. Selanjutnya soal nomor 44. Pada bab 3 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang, ini kalau bab 3 pada batang Undang-Undang Dasar 1945, bab 3 itu membahas tentang kekuasaan pemerintahan negara ya. Jadi jawabannya adalah B. Kalau dia Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka dia batang tubuh di bab 2. Kalau bentuk dan kedaulatan negara, maka dia adalah di bab 1. Selanjutnya soal nomor 45. Bab 5 batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang, ini pada bab 5 itu ya, di Undang-Undang Dasar pada batang tubuhnya itu membahas tentang Kementerian Negara ya. Jadi jawabannya adalah D. Selanjutnya pada bab 6 di batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 itu membahas tentang pemerintah daerah ya. Jadi ini jawabannya adalah bagian E, karena kalau Kementerian Negara itu berada di batang tubuh kelima, bentuk dan kedaulatan negara itu batang tubuh yang pertama bab 1 ya. Kemudian kekuasaan pemerintahan negara itu di bab 3. Kemudian MPR itu ada di bab kedua. Jadi jawabannya adalah bab ke-6 yaitu tentang pemerintah daerah ya. Selanjutnya soal nomor 47. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ini pasal keberapa ya? Nah, tentu saja pada Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dicantumkan pada pasal 29 ya, pasal 29 ayat 1 ya. Berarti di situ jawabannya adalah bagian A, pasal 29 ayat 1. Selanjutnya nomor 48. Setiap warga negara berhak
memperoleh pendidikan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal. Nah, ini bicara tentang pendidikan yang dimana bunyinya bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, itu tercantum pada pasal 31 ayat 1 ya. Jadi jawabannya adalah bagian A. Selanjutnya pada pasal 31 ayat 2 itu berbunyi tentang setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya ya. Nah, itulah maksud dari pendidikan 9 tahun ya, gratis ya. Jadi kalau 31 ayat 2 itu bicara tentang pemerintah wajib membiayai dan warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya untuk pasal 31 ayat 3, pada pasal 31 ayat 3 itu bicara tentang pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional ya, yang tentu saja dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Kemudian pada pasal 31 ayat 4 itu negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% ya, 20% dari belanja negara. Nah, selanjutnya pada pasal 31 ayat 5 itu menceritakan tentang pemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan Indonesia. Nah, selanjutnya nomor 49. Yang mengatur bendera negara dengan warna merah putih adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal keberapa? Nah, yang mengatur tentang bendera negara itu pada pasal 35 ya, pada pasal 35. Jadi jawabannya adalah C. Kalau di pasal 33 itu terkait dengan perekonomian ya. Kemudian pada pasal 34 itu mengatur tentang tanggung jawab pemerintah, atau di situ berhubungan tentang kesejahteraan sosial ya. Jadi kalau pasal 34 itu tentang kesejahteraan sosial. Kemudian pasal 36 itu mengatur tentang bahasa ya. Dan selanjutnya pasal 37 itu mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi yang mengatur tentang bendera negara ya warna merah putih, yaitu jawabannya pada pasal 35 ya. Jadi jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 50. Pada soal nomor 50 yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke. Ini sudah dibahas sebelumnya, itu tentang bahasa diatur pada pasal 36 ya. Kalau pasal 33 itu tentang perekonomian ya. Kemudian pasal 34 tentang kesejahteraan sosial, kemudian pasal 35 itu tentang bendera ya. Kemudian pasal 37 itu tentang perubahan undang-undang ya. Nah, jadi jawabannya di situ adalah bagian D. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah menjawab soal tes wawasan kebangsaan tentang materi Undang-Undang Dasar 1945. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi kuncinya adalah teman-teman kalau memang ingin menuntaskan soal wawasan kebangsaan, maka teman-teman harus rajin menjawab soal dan membaca buku sejarah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.